Saya Sirli Naila Vina Rahma dengan NIM 23021030302011. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu sejarah sosial ekonomi maritim di Nusantara. Tema ini saya ambil sebagai bagian dari tugas mata kuliah sejarah maritim. Pernahkah kamu berpikir bagaimana laut bukan hanya sekedar hamparan air asin, tetapi juga sebagai urat nadi yang membentuk sejarah, ekonomi, bahkan jati diri bangsa Indonesia? Ya, di balik teguran ombak tersimpan kisah panjang tentang perdagangan, peradaban, dan perjuangan masyarakat maritim di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 95.000 km. Kondisi geografis ini menjadikan laut bukan hanya sekedar pemisah, melainkan penghubung antar wilayah dan antar budaya. Sejak abad ke-7 Masehi, masyarakat Nusantara telah hidup berdampingan dengan laut. Mereka membangun peradaban yang berpusat pada aktivitas pelayaran dan perdagangan. Kerajaan maritim seperti Sriwijaya di Sumatera dan Majapahit di Jawa Timur menjadi bukti nyata betapa laut telah menjadi sumber kehidupan kekuasaan dan kebanggaan bangsa di Nusantara. Namun, yang menarik, struktur sosial masyarakat maritim berbeda dengan masyarakat agraris. Status seseorang itu tidak ditentukan oleh luas lahan, tetapi oleh kapasitasnya menguasai teknologi perikanan, akses terhadap sumber daya laut, dan jaringan perdagangan. Ada juragan kapal, nelayan pemilik, nelayan buruh, dan kelompok pedagang kecil yang membentuk sistem sosial yang dinamis dan saling bergantung. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, masyarakat maritim Nusantara telah mengalami transformasi luar biasa, yang mana pada masa prakolonial, mereka hidup dengan sistem perdagangan antar pulau, menggunakan teknologi sederhana dan sistem bagi hasil yang adil. Tapi semuanya berubah saat bangsa Eropa datang dan VOC menerapkan sistem monopoli dagang pada abad ke-17. Kebebasan berdagang digantikan dengan penguasaan sepihak. Pedagang lokal tersingkir dan perekonomian maritim bergeser menjadi berorientasi ekspor untuk kepentingan kolonial. Sistem contingent and leverage membuat rakyat harus menyerahkan hasil bumi dengan harga rendah, sebuah bentuk eksploitasi ekonomi yang membekas lama di sejarah bangsa. Meski begitu, kolonialisme juga membawa dampak lain, yang mana teknologi navigasi modern, sistem administrasi perdagangan, hingga keterhubungan dengan pasar global. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya perekonomian maritim modern Indonesia. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya sektor kelautan. Program seperti modernisasi perikanan, bantuan kapal motor, dan koperasi nelayan mulai digalakkan. Kemudian di era reformasi muncul konsep blue economy, yang mana sebuah pendekatan yang menegakkan pada pemanfaatan laut secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep luar biasa ini karena menggabungkan ekonomi, ekologi, dan keadilan sosial dalam satu arah pembangunan maritim berkelanjutan. Inilah refleksi pentingnya bahwa laut bukan hanya sekedar sumber daya, tetapi juga ruang hidup, ruang ekonomi, dan ruang identitas bangsa. Sebagai generasi muda, saya merasa penting untuk menghidupkan kembali kesadaran maritim bangsa. Kita bukan hanya bangsa daratan, tetapi kita adalah bangsa bahari. Sudah seharusnya kita belajar dari masa lalu, dari kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, dari kemandirian nelayan, hingga semangat gotong royong di desa-desa pesisir. Laut adalah ruang belajar tentang kerja keras, solidaritas, dan adaptasi. Kita perlu mengembangkan cara pandang baru terhadap laut, bukan sekedar ladang eksploitasi, tetapi ruang peradaban yang harus dijaga. Melalui pembangunan ekonomi maritim berbasis masyarakat dan pelestarian budaya bahari, kita bisa menciptakan Indonesia yang sejahtera sekaligus berdaulat di lautnya sendiri. Sebagai penutup, sejarah sosial ekonomi maritim Nusantara mengajarkan satu hal penting, yang mana bahwa laut bukan hanya bagian dari peta, tetapi juga bagian dari identitas nasional kita. Dari masa Sriwijaya, Majapahit, hingga era modern, laut selalu menjadi saksi bagaimana bangsa ini berdagang, beradaptasi, dan bertahan. Mari kita renungkan, sudahkah kita menghargai laut sebagaimana nenek moyang kita dulu? Sudahkah kita berkontribusi untuk menjaga keberlanjutannya?
Terima kasih telah menonton video ini. Saya Sirly Naila Rahma, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah. Jangan lupa untuk terus belajar menjaga laut dan bangga menjadi bangsa maritim. Sampai jumpa di video berikutnya.